Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatin wafirah. Minha nikmatul imani wal islam, wa nikmatus sihha wal afiyah, wa nikmati hadal majlis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Soma TV yang saya cintai semuanya, dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi. Semoga kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kita umat Islam telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Tahun ini, tahun 2020 ini. Walaupun dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, di mana tidak ada tadarus Al-Quran, tidak ada buka bersama, tidak ada kultum setelah salat tarawih, tidak ada tarawih, bahkan kebanyakan musalla, bahkan masjid tidak mengadakan tarawih. Kita melakukan ibadah pada bulan puasa itu full dari awal sampai akhir kita di rumah kita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang kita lakukan di rumah kita itu insya Allah pahalanya tidak kurang dengan kita lakukan di masjid. Ceramah yang kita berikan kepada keluarga kita, kultum yang kita berikan kepada istri dan anak kita, juga pahalanya tidak kurang dari yang kita sampaikan seperti pada bulan-bulan puasa yang telah kita lewati. Pemirsa Soma TV yang saya hormati, ibadah puasa itu capaian yang paling tinggi daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Takwa itu kalau menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat mencegah kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Dari kata waqaya, wiqayatan. Jadi kalau kita pakai masker dalam suasana corona ini, itu namanya wiqaya. Dari kata wiqaya ini kata takwa, menjaga diri kita. Maka banyak ulama menafsirkan takwa itu adalah imtitsali awamirillah wajtinabi nawahihi. Ya artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa ini adalah merupakan derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, saya ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Semua manusia, apapun bentuknya, hitam, putih, sawo matang, coklat, kuning, semuanya dari asal satu. Maka Nabi mengatakan pada tahun Haji Wada dalam pidatonya, kullukum min Adam wa Adam min turab, la farq baina Arabin wala ajamin illa bittaqwa. Semua kamu itu adalah dari Adam. Adam itu dari tanah. Tidak ada beda antara yang hitam dan yang putih, Arab dan non-Arab, yang putih dan yang tidak putih, yang hitam, coklat, mata sipit, semuanya adalah sama.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kamu, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Oleh karena itu, ibadah puasa ini harus melahirkan akhlak-akhlak pada diri kita. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan di luar bulan puasa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa itu nilai-nilai itu? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita harus sering berbagi sama orang. Infak itu adalah kita mengeluarkan sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kondisi Corona 19 ini, itu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang penghasilannya berkurang. Kita harus digerakkan untuk membantu mereka. Berinfak itu tidak harus banyak. Karena Nabi SAW dalam sabdanya, khairus sadaqati ma adwamuha wa in qalla. Infak atau sedekah itu yang sering-sering kamu lakukan. Walaupun itu jumlahnya sedikit. Kenapa Nabi SAW bersabda, walaupun itu jumlahnya sedikit. Karena dengan dari sedikitlah ini akan menjadi banyak. Orang kalau nabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Begitu juga dengan kita berinfak. Jangan meremehkan amal saleh itu walaupun sebesar sayapnya nyamuk. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kamu remehkan. Yang dalam hadis yang artinya, wala tahtakir. Jangan wala tahtakiran al-ma'ruf. Jangan kamu remehkan yang ma'ruf. Sekalipun nilainya sebesar sayapnya nyamuk. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk selalu ta'awun dengan kita memberi bantuan kepada orang lain. Yang punya harta dengan harta, yang tidak punya harta dengan apa sajalah. Yang penting iman ini harus menggerakkan kita untuk kita melakukan amal sosial. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza, orang yang dapat menahan diri dari marah. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu bukan malaikat. Malaikat itu tidak pernah marah. Malaikat itu tidak punya nafsu. Walaupun mungkin bisa marah kalau marah, tapi tidak punya nafsu. Seizin Allah dia bisa marah. Tapi bukan karakter yang bawaan daripada malaikat. Beda dengan manusia. Manusia itu punya karakter bawaan, yaitu dia pemarah. Juga bisa menjadi seperti setan manusia itu. Bisa punya karakter seperti setan, bisa punya karakter seperti malaikat. Dia adalah orang yang pemaaf, tidak terlalu ambisi terhadap apa-apa, tidak dia punya nafsu untuk menyakitkan orang lain. Itu adalah karakter manusia. Jadi manusia didirikan dari dua unsur, ada unsur malaikat, ada unsur setan pada dirinya. Jadi manusia ini kadang-kadang marah. Bahkan Nabi pun marah kalau melihat yang mungkar. Pernah Umar itu membawa Taurat ke depannya Nabi. Nabi marah. Nabi pernah mengatakan, wallah ya Umar, lo anna Musa hain, andai kata Nabi Musa itu hidup, la taba'ni, dia akan mengikuti saya. Marah dia karena Umar membawa kitab Taurat di depan Nabi Muhammad. Jadi ciri kedua dari orang yang bertakwa itu adalah dia marah, tapi dia bisa menahan marahnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukan orang yang kuat itu yang bisa membanting orang lain ketika marah. Walakinnas syadid alladzi yamsaku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bisa menahan marahnya. Dalam hadis yang lain, barang siapa man kazama ghaizan, barang siapa yang sanggup menahan marahnya, padahal dia bisa melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, bisa memukul orang lain, bisa membunuh orang lain, tapi dia menahannya,
nanti di hari kiamat di surga akan dipanggil oleh Allah, ditawar bidadari mana yang kamu suka. Yang ketiga adalah wal afina anin nas. Kita saling memaafkan. Manusia dalam sebuah hadis mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan Nabi pun pernah salah, tapi Nabi maksum karena ditegur oleh Allah. Ketika datang Ummi Abi Maktum itu, Nabi meremehkan, ditegur oleh Allah. Idza ja'ul a'ma. Bila datang orang buta, jangan kamu remehkan, ditegur. Nabi pun bisa bersalah. Pada dasarnya, tapi Nabi sudah diampun dosa yang lalu dan akan datang oleh Allah, maka dikatakan maksum, ditegur oleh Allah. Mau bersalah, ditegur oleh Allah. Kalau kita tidak. Jadi dengan kita sadar bahwa kita ini bisa bersalah, maka kita harus memaafkan orang lain. Jadi orang yang memaafkan orang wal kazim wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Kita harus mempunyai akhlak menjadi manusia yang pemaaf. Orang yang selalu memaafkan orang lain itu insya Allah dia akan diberi kemuliaan oleh Allah. Nabi mencontohkan ketika pada Fathu Mekah, Nabi itu kan diusir tadinya dari Mekah. Orang-orang Quraisy ketika pada Fathu Mekah takut kalau akan dibunuh oleh pasukan Muhammad. Tapi tiba-tiba ketika mereka di depan Ka'bah menunggu hukuman, Nabi berpidato, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya, kamu tuh bebas, tidak ada hukuman dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin. Kita itu harus selalu berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya sesama muslim, semua manusia universal. Bahkan kepada binatang, pada alam, kita harus menjaga itu semuanya. Harus berbuat baik. Maka kalau ada hadis mengatakan ada seorang wanita, dia itu memberi minum anjing. Ada wanita masuk neraka karena gara-gara dia tidak memberi makan kucing. Tidak memberi makan kucing, rabataha. Dakhalal mar'atu hipi hirratin rabataha walam yatra taqulul khasa'izul ard. Itu dalam sebuah hadis. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Tidak ada hari sejak kita bangun pagi sampai kita tidur, jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada siapapun. Kepada makhluk, kepada alam, kepada hutan, pada apapun. Semuanya kita harus berbuat baik. Kemudian yang terakhir, wal kazimin wal afina walladzina idza fa'alu fahisatan wa zalamu anfusahum dzakarullah. Kita selalu ingat pada Allah. Kita harus berzikir tiap hari. Berzikir itu adalah ibadah yang paling afdal. Salat itu wajib, hukumnya wajib, tapi bukan yang afdal. Yang paling afdal itu ibadah itu adalah zikir. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Selalu kita ucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah, astagfirullah. Baca Quran itu zikir. Kita harus berzikir. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis itu setiap hari beliau itu paling tidak 70 kali berzikir membaca istighfar. Bahkan ada riwayat mengatakan 100 kali. Padahal Nabi itu tidak mempunyai dosa. Sudah saya katakan sudah diampun dosanya. Laqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi kita harus berzikir. Maka ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ala adullukum ala kalimatin. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani alal mizan. Maukah saya beritahu kamu tentang dua kalimat yang mudah kamu ucapkan, tapi pahalanya sangat besar sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi jangan sampai setelah kita habis puasa, tidak ada lagi di rumah kita zikir, tidak ada lagi baca Quran. Kalau kita bulan puasa semangat baca Quran, semangat berzikir, tapi di luar puasa ini kita tunggu mati. Bahkan kalau masih kita hidup, bulan puasa akan datang baru kita lakukan. Ini yang tidak dibenarkan. Para pemirsa Soma TV yang berbahagia, sebelum penutup daripada ceramah saya ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kru Soma TV yang telah mengundangkan saya ke sini. Semoga
ini adalah merupakan TV yang pertama di Boyolali, yang kita cintai ini. Semoga TV ini terus akses dalam menjalankan dakwah Islamiyah, dalam mencerdaskan kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, dan semoga kita semuanya selalu dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi ciri-ciri orang bertakwa yang merupakan capaian yang paling tinggi daripada ibadah puasa yang kita telah lakukan pada 1 bulan yang telah meninggalkan kita. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.